Ada hikmah di balik cerita, apapun, siapapun, dan dimanapun pasti punya cerita, dan mereka berbagi cerita untuk kita. Tidak seperti pada umumnya saat memasuki masa pensiun, sebagian orang lebih memilih untuk istirahat total dan berkumpul dengan keluarga tanpa ada aktivitas seperti saat masih bekerja. Dialah yang sering disapa Pak Parjo dengan keahlian yang dimilikinya, tetap melakukan aktivitas dan terus berkarya walaupun sudah memasuki masa pensiun pada tahun 2017 dari kedinasan TNI dengan pangkat terakhir pembantu Letnan 1 dan sudah mengabdi berdinas di TNI Angkatan Laut selama 31 tahun. Pak Parjo memulai karir di TNI Angkatan Laut dari pangkat paling rendah, yaitu strata Tamtama dengan pangkat Kelasi 2 saat diterima masuk sebagai prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 1986. Setelah saya lulus SMA PGRI Jumapolo, Kabupaten Karanganyar pada tahun 1984, saya merantau ke Jakarta ikut kakak saya, dan saya diajak bekerja pada sebuah hotel ternama, yaitu Hotel Hilton Internasional, yang kini telah berubah namanya menjadi Hotel Sultan. Bekerja pada hotel, berangkat pagi, pulang malam, hampir tiap hari kami tidak sanggup untuk melakukannya. Seperti biasanya dengan teman-teman saya yang lain yang merantau dari kampung menuju Jakarta, kami mencoba ikut untuk berjualan atau berdagang. Pada suatu waktu saya mendengarkan siaran radio RRI Jakarta tentang penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut. Dari informasi sinilah saya mencoba untuk mendaftarkan diri. Waktu itu di Jalan Dr. Sutomo, Jakarta Pusat. Berbagai tes dilalui dengan izin dan ridho seorang ibu. Alhamdulillah tidak ada kendala satupun untuk bisa menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Sejalan proses seleksi, akhirnya sampailah saya di Kota Malang untuk mengikuti penentuan akhir atau pantohir. Dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus dan saya diberangkatkan ke Surabaya, yaitu di Kodikal yang tergabung dalam Dikcata Milsuk Angkatan 4 gelombang 2 tahun 1985-1986. Dan selesai pendidikan, kami dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Laut dengan pangkat Kelasi 2. Putra kelahiran Karanganyar Solo 57 tahun lalu dari pasangan keluarga sederhana Bapak Marto Dikromo dan Ibu Kadrinem ini memulai kehidupannya dengan mengabdi sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Suka duka pun dijalaninya sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Berbagai penugasan di kapal perang dia laksanakan, berbagai pelayaran pun diikutinya, mulai dari latihan hingga patroli keamanan laut dalam rangka menjaga lautan Indonesia. Usai lulus pendidikan di Kodikal, saya mendapatkan penugasan pertama di Satuan Kapal Patroli Armada Timur, yaitu KRI Kala Hitam, yang waktu itu komandan saya adalah Letu Laut Pelaut BMY Terbagus Joko Purwantoro. Disinilah pengabdian saya dimulai dengan jabatan saya waktu itu sebagai komandemen atau tata usaha. Di samping itu saya kepercayaan juga untuk menjadi asisten kemudi kapal. Setelah 5 tahun berdinas di kapal, kemudian dimutasikan ke darat sebagai staf, yaitu di Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Dispenal Mabesal Jakarta. Selama berdinas di Dispenal, dia ditempatkan antara lain sebagai caraka, pengemudi, staf tata usaha, dan kemudian setelah itu ditugaskan di bagian produksi, yang akhirnya menjadikannya seorang kameramen dan fotografer handal, bahkan mampu menulis berita sebagai reporter. Penempatan saya di Dinas Penerangan Angkatan Laut memang sesuai dengan kejuruan saya, yaitu tata usaha. Namun belum sesuai dengan
kursus yang menyebabkan saya mutasi ke Dispenal. Dengan jabatan sebagai Ordonan atau Caraka, saya tahu kotama-kotama TNI Angkatan Laut wilayah Jakarta dan berbagai media baik cetak maupun elektronika. Sejalan perjalanan waktu, saya diberi kesempatan untuk kursus kameramen di TVRI Pusat Jakarta. Berawal dari sinilah saya menjadi kameramen untuk bisa meliput berbagai kegiatan Angkatan Laut, berbagai event, diantaranya adalah 2000 di Laut Jawa. Selang beberapa tahun kemudian, sesuai dengan kebutuhan organisasi, saya beralih profesi menjadi fotografer, dan alhamdulillah dengan berdinas di Angkatan Laut, saya bisa keliling dari Sabang hingga Merauke dengan perjalanan dinas. Dengan keahliannya tersebut juga telah mengantarkannya untuk ditugaskan sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB di Libanon yang tergabung dalam Satgas POM TNI Kontingen Garuda Konga 25D Unifil, yang tugas utamanya adalah penegakan disiplin dan tata tertib bagi seluruh kontingen pasukan PBB yang tergabung dalam Unifil di Libanon. Dengan berbekal pengalaman yang saya miliki, yaitu kameramen, fotografer, dan jurnalistik, oleh dinas saya ditunjuk untuk melaksanakan seleksi menjadi pasukan kontingen Garuda di Libanon. Berbagai tes mulai Samapta, Akademi Kesehatan, psikotes telah dilalui, dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus dan langsung pratugas di Pusdik Infanteri Cipatat. Usai pratugas yang tergabung dalam Satgas POM TNI Kontingen Garuda 25D Unifil, pada tanggal 24 November 2011 saya diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Beirut, Libanon, untuk selanjutnya bergabung dan bertugas di sektor East Military Police Unit atau SEMPU, bergabung dengan kontingen BBW dari negara Italia, Nepal, Cina, Brunei, dan Malaysia yang bermarkas di Sepen-Daswan, Marjayun, Libanon Selatan. Tidak cukup sampai di sini, kesempatan yang membanggakan bagi saya dan keluarga tentunya bisa bergabung dengan pasukan PBB yang berasal dari berbagai belahan negara. Ketika kami ambil cuti tengah tahunan, saya manfaatkan betul waktu yang ada untuk melaksanakan ibadah umroh yang bisa diatur bertepatan di bulan Ramadan. Setelah perjalanan pesawat kurang lebih 2 jam dari Libanon, tibalah di Bandara King Abdul Aziz. Tiba dari pesawat, ketika naik bus menuju ke kota Madinah, tidak terasa teteslah air mata saya. Bagaikan mimpi yang ternyata saya bisa ibadah di kota Madinah dan bisa berziarah di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya dalam rangkaian melaksanakan ibadah umroh. Pada tahun 1995 mengikuti pendidikan calon bintara reguler angkatan ke-24, dan seiring dengan perjalanan waktu kepangkatannya pun terus meningkat sampai terakhir dengan pangkat pembantu letnan 1 atau Peltu. Peltu Purnawirawan Parjo saat ini sudah memasuki masa purna tugas dan terakhir berdinas di Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut di Dispenal. Sekarang hidup menetap dan tinggal di perumahan Geraha Jalayuda Komplek TWP TNI Angkatan Laut Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dari pernikahannya dengan Siti Aminah, mereka dikaruniai 3 orang putra, yaitu pertama Johan Arifin Nur Amin yang telah menikah dan bekerja di Puskesmas Kemayoran, Jakarta Pusat, serta telah memberikan cucu 2 orang putri yang cantik-cantik. Kemudian yang kedua, Siwi Nugroho Mukti baru saja menyelesaikan kuliahnya dengan mengambil jurusan ilmu komunikasi, dan yang bungsu Ibrahim Elmo Hanafi yang tengah menuntut ilmu di Pondok Pesantren Modern Ar-Ridho, Sentul, Jawa Barat, dan masih duduk di kelas 8 Sanawiyah atau setingkat SMP. Di akhir usia saya yang sekarang udah 57 tahun, saya akan manfaatkan betul ilmu yang saya miliki bermanfaat bagi lingkungan saya. Karena ada saudara saya yang minta foto mau haji, termasuk diantaranya. Selama
saya bisa lakukan pasti akan saya bantu, apalagi tetangga. Tetangga bagi saya adalah saudara, termasuk lingkungan di komplek ini. Ada yang tiba-tiba dadak anaknya mau lamaran, minta dokumennya kan siap, dan foto keluarga pun juga siap. Artinya kita memudahkan lingkungan saya yang kadang-kadang sulit untuk mencari, tapi alhamdulillah dengan adanya saya buka studio di rumah itu sangat-sangat membantu mereka. Bagi anak-anak yang masih muda mau mendaftar Angkatan Laut, mau melamar pekerjaan, dalam waktu singkat kami bisa membantu. Saat memasuki masa pensiunnya, banyak yang mencari untuk menggunakan jasanya sebagai fotografer sekedar untuk mengabadikan momen atau acara. Di antaranya yang kerap memanggilnya yaitu Laksamana Purnawirawan Profesor Dr. Marstio yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut dan beberapa pejabat lainnya, khususnya yang mengenalnya saat berdinas di TNI Angkatan Laut. Selain itu pula ada beberapa yang mengajak untuk bekerja di tempat lain, namun Peltu Parjo lebih memilih mandiri dengan keahliannya sebagai kameramen dan fotografer. Peltu Parjo yang sejak dulu dikenal kreatif dan mampu melakukan banyak pekerjaan, saat ini di tengah masa pensiunnya mengisi waktu luang antara lain dengan berkebun dan beternak kambing sekaligus untuk dikembangbiakan, dan itu dia lakukan sendiri. Memang semenjak saya masih SMA, saya suka pekerja keras orangnya. Artinya saya juga ikut membangun rumah, gotong masyarakat waktu saya SMA. Bahkan rumah saya sendiri pun saya juga buat sendiri sebagian, tapi ada yang meneruskan. Terus termasuk membuat kandang ini pun 90% saya buat sendiri. Jadi memang bahan sudah ada. Kebetulan saya kandang ini sangat luar biasa. Kandang dibuat dari tanaman pohon jati, nanam sendiri, tumbuh sendiri, ditebang sendiri, dibikin sendiri sampai kan jadi kuda-kuda kandang kambing yang sangat, ya kalau orang kampung bilang kandang kambingnya megah sekali. Tapi memang demikian. Saya ingin beternak kambing ini, tujuan saya mudah-mudahan saya insya Allah tiap tahun bisa berkorban, dan tentunya secara ekonomis juga ada nilainya, bisa untuk kebutuhan keluarga saya, bisa untuk ibadah, bisa untuk ya mencukupi kebutuhan lainnya dalam berumah tangga. Demikian Peltu Purnawirawan Parjo yang saat ini sangat menikmati masa pensiunnya dan mengisi waktu luangnya dengan berbagai aktivitas, utamanya sebagai fotografer maupun kameramen freelance, dan memiliki studio foto serta mengelola toko di rumahnya. Selain itu juga memiliki berbagai hobi seperti berkebun dan beternak, dan kegiatan lainnya, serta aktif di lingkungan masyarakat sebagai humas di Masjid Al-Mutakin, Komplek TWP TNI Angkatan Laut, dan Pondok Pesantren Darul Aulad Islami Dai Ciangsana. Marilah kita lakukan hal yang bermanfaat, apapun yang kita lakukan sebagai bagian dari ibadah dengan penuh keikhlasan dan memberikan yang terbaik serta bermanfaat untuk semua, seperti halnya yang telah dilakukan Peltu Purnawirawan Parjo. Marilah di saat pensiun ini kita isi kegiatan atau berkarya dengan sesuai dengan kemampuannya masing-masing yang bermanfaat bagi lingkungan dan keluarga dan sekitarnya. Terus berkarya, tetap semangat.